Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pecinta fisika, kembali berjumpa dengan saya Bapak Helayani Esud. Dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mempelajari tentang impuls, momentum, dan tumbukan pada pelajaran kelas 10 semester 2 Fisika SMA. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Suatu benda mendapat gaya tetap 100 Newton sehingga kecepatannya berubah dari 2 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Jika massa benda 4 kg, tentukan impuls yang dialami benda. B. Lamanya gaya yang bekerja pada benda. Untuk mencari impuls, bisa kita gunakan rumus I sama dengan perubahan momentum. Sementara perubahan momentum itu sama dengan M dikali dengan V2 dikurang dengan V1. M-nya adalah 4 kg, V2-nya adalah 10, V1-nya adalah 2 meter per sekon. Sehingga I sama dengan 8 kali 4, 32 Newton sekon. Ini yang A. Kemudian yang B, berapa lama gaya yang bekerja pada benda? Berarti kita disuruh mencari nilai delta T. Kita bisa mengembalikan kepada rumus asal bahwa I sama dengan gaya rata-rata dikali dengan selang waktu. Nah, ini yang kita cari. Dari hasil hitungan awal, I itu adalah 32, kemudian gaya rata-ratanya adalah 100 Newton, delta T dicari, maka delta T sama dengan 32 dibagi 100 sama dengan 0,32 sekon. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Sebuah truk batu bara bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan massa 20.000 kg menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan dengan massa 2000 kg. Setelah tumbukan kedua truk menjadi satu, hitung kecepatan kedua truk setelah tumbukan. Berarti dalam hal ini yang berlaku adalah hukum kekekalan momentum. Ada beberapa hal yang bisa kita tulis di sini, bahwa kecepatan benda 2 itu sama dengan 0 karena dia parkir atau diam. Kemudian V1 aksan itu sama dengan V2 aksan. Boleh nanti kita ganti dengan V aksan. Nah, untuk menjawab seterusnya kita gunakan hukum kekekalan momentum. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksan ditambah dengan M2 V2 aksan. M1 V1 ditambah dengan, karena ini 0 berarti kita nolkan saja. Nah, terus V1 aksen sama dengan V2 aksen kita kumpulkan, berarti di dalam M1 plus M2 dikali V aksen. Sekarang kita masukkan nilainya. M1-nya adalah 20.000 dikali dengan kecepatannya adalah 20 meter sama dengan 20.000 ditambah dengan 2000 dikali dengan V aksan. 20.000 dikali 2000 sama dengan 400.000 sama dengan 20.000 tambah 2000, 22.000 V aksan. Maka V aksan sama dengan 400.000 dibagi dengan 22.000 sama dengan 18,2 meter per sekon. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang berikutnya, yaitu tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda dengan massa M1 8 kg, M2 4 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan yang sama. V1 sama dengan V2 sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian bertumbukan. Hitung kecepatan kedua benda setelah tumbukan jika terjadi tumbukan lenting sempurna. Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa gunakan rumus sederhananya bahwa V aksan itu sama dengan C ditambah dengan koefisien restitusi dikali C dikurang dengan V. Ini kecepatan setelah, ini kecepatan awal, ini C-nya, ini koefisien restitusi. Ketika tumbukan lenting sempurna, maka kita masukkan nilai 1. Maka V aksan itu sama dengan 2C dikurangi dengan V. Untuk mencari C-nya bisa kita gunakan M1 V1 plus M2 V2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. M1-nya itu sendiri adalah 8, V1-nya adalah 6, ditambah dengan M2-nya adalah 4, dikali dengan, karena arahnya berlawanan berarti ini dijadikan 6,
dibagi dengan 8 ditambah dengan 4 kg. Sehingga 8 kali 6, 48 dikurangi dengan 24 dibagi dengan 12. Maka C itu nilainya adalah 24 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, kemudian C ini kita gunakan untuk mencari kecepatan akhir benda 1 dan 2. Berarti V1 aksan sama dengan 2C dikurang dengan V1. 2 dikali C-nya adalah 2, dikurang V1-nya adalah 6, sehingga 4 dikurang 6 min 2 meter per sekon. Tanda negatif ini menunjukkan arahnya adalah ke kiri. Nah, kemudian V2 aksan dicari dengan 2 dikali C-nya 2 dikurangi dengan arahnya berlawanan tetap pakai negatif 6. Sehingga 4 ditambah 6 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, berarti kita sudah menemukan berapa kecepatan akhir benda 1, berapa kecepatan akhir benda. Berikutnya kita masuk ke soal yang lain, yaitu tumbukan lenting sebagian. Sebuah bola kasti dijatuhkan dari ketinggian 20 meter dari atas lantai. Pada pemantulan pertama, tinggi bola mencapai ketinggian 15 meter dari atas lantai. Hitung tinggi bola pada pemantulan kedua. Ini ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H0, kemudian memantul ke atas lagi dengan ketinggian H1, kemudian turun ke bawah lagi, akhirnya memantul lagi ke atas dengan ketinggian pemantulan H2. Nah, yang dicari adalah berapa besar H2. Untuk menjawab ini, kita gunakan rumus akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Karena keduanya itu akar, berarti bisa kita hilangkan, tinggal yang ambil angka di dalam. H1-nya adalah 15, dibagi dengan H0-nya adalah 20, kemudian H2 itu dicari, H1-nya 15, kemudian kita sekali silang, 20 H2 sama dengan 15 kali 15, 225. Nah, H2 sama dengan 225 dibagi 20 sama dengan 11,75 meter. Nah, demikianlah sahabat pencinta fisika pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk pelajaran selanjutnya silahkan buka buku fisika boleh Erlangga Intan Pariwara untuk menambah wawasan terkait dengan impuls dan momentum. Selamat belajar, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.